Halo semuanya, kembali lagi di Entrepreneur Center 2.0. Nah, kenalin, aku Willa yang akan nemenin Akang Uci semua buat nonton video ini sampai akhir. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau EC atau Entrepreneur Center ini merupakan salah satu program kerja dari Departemen Ekonomi Kreatif dari BEM KMFP Unpad yang memfasilitasi warga KMFP untuk mengetahui dan menggali nih seputar bisnis bersama para wirausahawan sukses. Nah, tentunya EC kali ini kita bakal sharing-sharing nih seputar bisnis juga tentunya dengan salah satu wirausahawan di Kota Bandung. Jadi pastinya video kali ini bakal seru banget nih Kang Ce. Jadi Kang Uci harus nonton video ini sampai akhir. Nah, kayaknya sebelum kita mulai nih Kang Uci sesi sharing-sharingnya, nggak afdol nih kalau misalnya kita belum kenalan dulu bersama narasumbernya. Halo nih Kang. Halo, gimana nih Kang kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Enak. Semoga selalu baik juga ya Kang ke depannya. Yeah. Nah, boleh mungkin Kang perkenalan dulu Akangnya dari mana? Oke, perkenalkan saya Guntur Fadlillah Hakim. Saya sebagai founder dan juga merangkap sebagai Head of Marketing dari Garuda Project di bawah CV Garuda Terbang Bersama. Nah, salam kenal ya Kang. Ya, salam kenal semuanya untuk teman-teman. Ya, teman-teman Faperta. Saya say hi dulu mungkin ya. Teman-teman Faperta. Nah, sebenarnya nih Kang, ini tuh kita tuh lagi di mana nih Kang sebenarnya? Jadi pagi ini kita ada di pabrik di sini di Garuda Project. Jadi teman-teman dari Faperta nih tadi dari jam 8 udah di sini nih dengan semangatnya dengan teman-teman lainnya. Oke. Ya, sudah. Ini juga berada di Jalan Terusan Ciwastra nomor 82A Bandung ya Kang? Ya, di sini di Jalan Terusan Ciwastra nomor 82 Bandung. Nah, jadi teman-teman yang mau pesan baju atau keperluan clothing lainnya bisa mungkin ya datang atau pesan ke sini. Iya, langsung datang aja di sini di Jalan Ciwastra nomor 82A. Atau mungkin ada akun Instagramnya nih Kang Garuda Project ini? Iya, untuk teman-teman Faperta juga bisa di-follow untuk akun Instagram dari Garuda Project. Siapa tahu nanti ke depannya kita bisa kerjasama dalam pembuatan atau kebutuhan pakaian-pakaiannya gitu mungkin bisa dicek di Garuda Project _ @Garuda Project _. Nah, betul banget Akang Ucu yang mau pesan mungkin ya boleh langsung follow atau bisa langsung pesan aja di sini. Mungkin kita langsung aja nih ya Kang, sharing-sharing bersama Kang Ucu penonton. Nah, mulai dari pertanyaan pertama mungkin ya. Boleh. Ini kan nama perusahaannya tuh Garuda Project gitu kan ya. Apa sih awal nama terbentuknya Garuda Project ini? Kalau dari Garuda Project sendiri, mungkin di sini kita bisa balik lagi ke awal terbentuknya dari Garuda Project itu sendiri. Kita mulai terbentuk itu waktu itu di tahun 2020 saat pandemi. Jadi di sini kita untuk Garuda Project sendiri kita memikirkan kalau dari nama sendiri ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi filosofis tentunya dan juga yang satunya lagi dari sisi teknis bisnisnya, gimana nantinya kita akan membawa bisnis ini ke depannya. Kalau dari filosofis tadi yang saya bilang sebelumnya kan kita mulai pada saat pandemi nih, yang mana di situ banyak banget malahan bisnis-bisnis lainnya kolaps, terus cobaan-cobaan lainnya gede banget gitu kan, itu susah banget untuk memulai bisnis. Tapi di sini kita tetap lihat atau fokus terhadap peluang yang ada. Kita istilahnya berani untuk terbang gitu, kita berani untuk menghindari obstacle itu gitu. Makanya kita melihat burung Garuda yang mana istilahnya lincah gitu, bisa terbang gitu. Maksudnya walaupun banyak rintangan-rintangan kayak gitu secara mistisnya itu, mitologinya. Nah, tapi kalau secara teknisnya kita melihat Garuda itu sesuatu yang kokoh gitu, yang kuat. Dan kita juga bergerak di bisnis yang konvensional kan gitu maksudnya. Di sini juga bisnis primer. Jadi kita harus tetap mempertahankan nama yang elegan gitu. Makanya kita ngambil kalau secara teknis dan untuk bisnis berkelanjutannya itu Garuda sebagai sesuatu yang memiliki prestis yang tinggi kayak gitu. Kalau untuk nama sendiri paling kayak gitu. Iya. Itu ya. Jadi emang filosofi sekali gitu kan ya Kang, seperti Garuda gitu kan ya, selalu terbang ke depannya. Gitu. Oke, nah kalau awalnya nih Kang, kenapa nih Akang tertarik nih buat mengambil bisnis konveksi ini? Padahal kan kita tahu ya kalau misalnya bisnis konveksi ini kan udah banyak banget nih Kang, kayak kompetitornya di luar sana gitu. Dari mana sih Akang awal mulanya untuk kepikiran nih mulai bisnis ini? Ya. Oke, kalau misalkan
dari bisnis ini sendiri, pertama kita melihat bisnis ini secara jangka panjangnya adalah bisnis primer. Ini bergerak di sandang gitu kan, yang mana kebutuhannya akan selalu ada setiap waktu gitu, nggak akan tergerus zaman. Itu kembali lagi pada inovasi kita kayak gitu. Nah, selanjutnya di samping kompetitor yang sangat banyak, memang untuk di bisnis ini dari yang terkecil sampai yang terbesar itu kompetitor itu ada gitu di kelasnya. Tetapi dalam membangun bisnis itu yang kita pelajari dan yang kita dapatkan itu, kita bisa berfokus pada peluang bukan pada kompetisi. Jadi kita selalu fokus pada peluang yang ada, di mana kita melihat dalam bisnis ini walaupun sangat banyak kompetitor, tetapi untuk demand-nya masih sangat tinggi dan kita melihat masih banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan, yang mana kompetitor di luar sana belum bisa kembangkan. Kita melihat hal tersebut. Jadi kita selalu fokus pada inovasi, bukan kompetisinya, seperti itu. Kalau untuk kompetisi. Dan selanjutnya mungkin tadi saya bilang bahwa saya sendiri memiliki background bukan teknis di usaha konveksi, tetapi di bidang lainnya. Saya sendiri dari lulusan hubungan internasional, saya sendiri dari Unpad. Nah, di sini saya diajarkan selalu melihat sesuatu itu dari skop atau sudut pandang yang lebih luas lagi. Nah, maka di sini melihat bisnis konveksi, saya melihat adanya hal-hal yang masih bisa dan masih banyak untuk dieksplor dan dikembangkan kayak gitu. Nah, itu mungkin salah satu mengapa akhirnya tetap berani memilih bisnis konveksi, di mana yang sebelumnya juga udah banyak kompetitor yang ada kayak gitu. Oke, jadi emang penting banget ya Kang inovasi untuk tetap bertahan juga. Iya, jadi intinya sih itu, kita jangan terlalu fokus terhadap kompetisi, karena melihat bisnis sekarang, apalagi di dunia digital sekarang, di seluruh lini bisnis udah banyak banget kompetisi. Kalau kita selalu sebelum memulai atau kita masih merintis dan selalu memikirkan kompetisi yang ada, itu malahan menjadi obstacle atau jadi hambatan untuk kita akhirnya berani memulai kayak gitu. Harus fokus untuk mengembangkan sendiri. Kita fokus mengembangkan gitu, apa yang kita ingin kembangkan kayak gitu. Dan juga tadi juga konveksi ini bisnis yang permintaan itu tetap ada ya, jadi tetap bertahan ya buat di masa pandemi juga. Iya, betul. Nah, untuk sekarang kan Kang, apa-apa tuh pasti digital kan, kayak pesan makan, pesan Gojek atau apa-apa gitu kan. Nah, jualan juga kadang kan udah banyak mungkin ya di sosmed juga. Nah, gimana sih cara tim Garuda Project untuk memasarkan produknya di media sosial? Untuk di media sosial, jadi gini, kalau misalkan media sosial itu adalah sarana atau tools untuk kita memasarkan perpanjangan tangan dari bisnis kita. Nah, sebelum kita fokus bagaimana cara kita mengembangkan di media sosial, sebelumnya kita harus bisa juga memaksimalkan atau mensinkronisasi bagaimana bisnis kanvas model kita. Jadi, apa strategi kita? Nah, kita baru setelah itu berfokus terhadap strategi marketingnya gitu, salah satunya di sosial media. Jadi kita kembali lagi, jangan terlalu di awal mula kita harus mempersiapkan strategi terlebih dahulu. Kita melihat kanvas model bisnisnya seperti apa. Kalau misalkan di konveksi sendiri ada beberapa channel mungkin untuk marketingnya, salah satunya sosial media. Nah, sosial media ini mungkin menjadi tools sebagai relasi kita, sebagai kita memperlihatkan portofolio kita, dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan daripada konsumen, dan juga sebagai sarana interaksi kayak gitu. Nah, di sini tadi pertanyaannya, bagaimana sih cara tim Garuda Project-nya nih untuk memasarkan produknya itu di media sosial? Ya, untuk dipasarkan secara media sosial gini, kalau misalkan dari Garuda Project sendiri, kita bergerak di business to business. Jadi bukan business to consumer. Jadi kalau misalkan untuk memasarkan, kita lebih berfokus pada, kalau sosial media itu kepada interaksi dengan pasar, yang mana sosial media itu kan mencakup pasar yang lebih luas. Jadi kita
di sini mengejar pasar yang lebih luas untuk media sosial itu kayak gitu. Jadi bukan untuk meningkatkan penjualan. Makanya tadi kembali lagi kepada bisnis model apa yang kita ingin dapatkan di sosial media kayak gitu. Nah, kalau untuk Garuda Project karena bisnis to bisnis, jadi kita lebih ke memperlebar dari pasar kita sendiri kayak gitu. Oke, jadi alat untuk memperluas jangkauan untuk konsumen mungkin ya, Kak. Oke, karena emang media sosial ini saat ini efektif banget ya Kang buat alat untuk promosi gitu. Iya, benar banget karena sebelumnya kalau misalkan untuk bisnis konveksi ini biasanya lebih ke lokal. Jadi karena ini tradisional juga, maksudnya untuk konsumen dan juga klien yang ada biasanya dalam jangkauan misalkan satu kota atau satu provinsi. Tapi dengan adanya sosial media dari kita juga dari Garuda Project sekarang udah bisa menjangkau ke berbagai pulau di Indonesia. Salah satunya mungkin ke Kalimantan, ke Sulawesi, sampai ke Sumatera juga kayak gitu. Wah, jadi udah keren banget ya Kang, jangkauannya udah luas banget. Ya, itu salah satunya ya karena sosial media tadi kita bisa memperluas pasar. Bisa buat branding juga mungkin ya di sosial media. Nah, lalu untuk di media sosial sendiri ya Kang, pasti perlu meningkatkan brandingnya gitu kan, atau enggak awareness ke konsumennya. Nah, gimana sih caranya atau strategi marketingnya nih untuk ningkatin branding atau awareness di sosial medianya? Oke, pertama sosial media itu dari keseluruhan yang kita pelajari adalah bukan hanya gimana kita bisa logo, terus misalkan estetika, sebenarnya bukan itu. Yang pertama kita harus fokus itu adalah yang saya pelajari adalah konsistensi. Gimana kita bisa konsisten dalam menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Kita deliver apa yang kita miliki gitu. Value kita apa, value proposition kita apa, kita harus bisa sampaikan itu secara konsisten. Jadi jangan sampai untuk marketing itu jangan sampai sprinter. Kalau pelari itu jangan jadi sprinter tapi jadi pelari maraton, di mana kita harus bisa konsisten setiap hari atau dalam misalkan timeline waktu itu dalam strategi di sosial media itu tergantung model bisnisnya. Tapi kalau misalkan untuk segala sesuatu bisnis yang bisa maju itu karena konsistensinya itu. Mungkin dalam misalkan kalau kita dalam seminggu itu pasti kita melakukan strategi marketing atau misalkan untuk meningkatkan trafficnya itu dalam seminggu itu 4 kali post, story kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan karena kan di sini tuh kita harus berinteraksi dengan klien ya gitu. Maksudnya netizen itu sebagai target pasar kita. Kita harus bisa berinteraksi dengan baik gitu. Secara heart to heart gitu. Kita tuh harus bisa mengerti apa yang mereka inginkan kayak gitu. Makanya di sini bagaimana copywriting kita harus baik kayak gitu. Tadi setelah konsistensi kita harus mengerti apa yang diinginkan oleh konsumen kayak gitu atau pasar itu. Nah, setelah itu barulah silahkan untuk fokus pada estetika, desain dan lain sebagainya. Karena gini, untuk pengalaman kita sendiri, karena kan desain itu sesuatu yang mungkin membutuhkan waktu yang lama gitu ya, atau misalkan kalau itu membutuhkan keahlian khusus. Kalau misalkan dalam bisnis kita belum memiliki tim desain dan lain sebagainya akan menjadi suatu tantangan gitu. Makanya kita lebih baik hal-hal yang fundamental terlebih dahulu seperti tadi konsistensinya, terus bagaimana cara kita membangun interaksi dengan target pasarnya itu agar mencapai kepercayaan gitu. Jadi kita mendapatkan kepercayaan dari mereka dan dari situ barulah kita memasukkan kayak gitu hal-hal yang nantinya bisa diingat seperti logo kayak gitu. Itu kita harus bold gitu, harus kuat agar agar bisa menjadi clear winner di dalam persaingan itu kayak gitu. Kita ketika melihat logo Garuda ingat konveksi nih. Ketika misalkan melihat pola desain seperti apa gitu, ingat bisnis kita seperti itu. Oke, jadi lagi-lagi emang interaksi atau komunikasi ini yang pegang peran penting banget ya. Iya, kayak gitu. Jadi biar konsumen atau netizen juga gampang keinget ya. Iya, kayak gitu. Oke.
Oke, nah terus nih Kang, untuk di tengah-tengah kompetitor ini kan ya, gimana sih cara marketing yang diterapkan nih supaya usaha ini tetap eksis gitu di tengah-tengah kompetitor? Gini, kalau misalkan tadi kembali lagi ke kompetitor kan, yang benar-benar saya tekankan itu adalah masalah inovasi. Jadi kita jangan sampai menjadikan kompetitor itu adalah fokus bisnis kita gitu. Jadi kita harus lebih fokus pada inovasi dan apa yang ingin kita capai kayak gitu. Nah, tapi untuk trik dan juga masukan nih untuk teman-teman dari Vaperta yang kalau misalkan ingin memulai bisnis dan juga ingin mulai merintis usaha, yang paling pertama itu adalah jangan pernah menunggu bola. Jadi kalau misalkan karena kompetisi itu pasti selalu ada kan di seluruh lini gitu, di seluruh lini bisnis. Tapi di sini kita harus jadi bisnis atau pelaku pasar yang proaktif kayak gitu. Kita harus bisa melihat target-target kita dan kita harus bisa menjemput bola gitu. Kita jangan sampai menunggu bola di dalam bisnis karena nantinya di sini lah kompetitor akan semakin semakin ganas gitu istilahnya. Jadi kita nggak bisa Bertahan. kita nggak bisa bertahan. Kita harus ambil langkah terlebih dahulu gitu kayak gitu. Itu ambil bola itu gimana teknisnya, yaitu tadi kembali lagi adalah dengan kita melihat peluang. Misalkan kita melihat peluang yang nggak dilihat oleh pelaku bisnis lainnya, kita harus cepat ambil itu, kita harus realisasikan kayak gitu. Nah itu disitulah kita bisa mengambil bola kayak gitu. Terus di sini juga kita harus bisa konversi segala kesempatan dan peluang. Jadi segala peluang sekecil apapun kita harus bisa konversi. Jadi gini, ini awal mula berdirinya dari konveksi ini sendiri, dari saya sendiri belum pernah istilahnya dari setelah lulus kepikiran untuk buat pabrik konveksi, untuk nanti beli mesin dan lain sebagainya, nggak pernah. Waktu itu saya lulus, terus saya jual pre-order merchandise di salah satu universitas di ITB. Nah, di situ kita jual merchandise. Dari jualan merchandise tersebut saya melihat beberapa peluang yang mungkin bisa dieksplorasi dan dikembangkan kayak gitu. Nah, setelah memulai tersebut, saya melihat peluang, saya ambil peluang tersebut. Jadi, setelah kita memulai dan kita melihat adanya kesempatan atau peluang sekecil apapun, kita harus eksplorasi dan kejar tersebut. Itu itu benar-benar fundamental banget di bisnis. Jadi sekecil apapun peluang, kalau misalkan kita udah melihat peluang tersebut, kita harus bisa ambil. Sama di bisnis konveksi ini sendiri. Untuk pertama kali jalan di bisnis konveksi ini, kita kerjasama dengan institusi-institusi kecil. Jadi misalkan dengan organisasi kecil, perorangan. Tapi setelah itu kita melihat ada peluang lainnya nih dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan lain sebagainya. Kita melihat peluang itu, kita harus berani untuk mengambil peluang tersebut. Akhirnya kita bisa ekspansi gitu. Itulah syaratnya gitu. Setelah kita ekspansi kan secara tidak langsung kompetitor-kompetitor kita yang ada di kelas kita itu kita bisa lebih naik tingkat gitu. Oke, kayak gitu sih. Jadi emang di bisnis tuh kayak peluang itu emang harus kita cari ya, terus kita ambil ya, nggak datang sendiri. Ya, jadi dari peluang itu ketika kita udah ambil peluang itu, nanti akan ada trial and error kan gitu. Kalau misalkan emang kita gagal, kita akan mendapatkan ilmunya. Ini sebenarnya klise ya, gitu maksudnya tuh. Quotes ini tuh klise, tapi emang benar-benar kalau emang benar adanya, kalau misalkan kita bisa mengaplikasikannya gitu dan kita akan sadar hal tersebut, itu emang akan jadi senjata kita trial and error. Kita kalau misalkan mencoba, kalau misalkan kita error, kita dapat trialnya, kita dapat ilmunya gitu. Tapi kalau misalkan ketika kita trial dan sukses, kita bakal naik tingkat kayak gitu. Oke. Nah, tentunya juga di Garuda Project ini banyak inovasi-inovasi yang menjadikan tetap bertahan gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin inovasi dan kebertahanan dari Garuda Project sendiri, untuk sekarang dari Garuda Project sendiri
dari sebelumnya itu belum memiliki legalitas, sekarang udah di bawah CV Garuda Terbang Bersama. Tadi saya bilang, sekarang kita juga udah menjangkau pasar yang lebih luas, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besarnya. Salah satunya mungkin dengan perusahaan pertambangan di Kalimantan, PT Arutmin Indonesia. Terus waktu itu kita kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dari BRIN, dengan PSSI juga, dan juga dari terakhir kemarin dari Bali United. Wah, Gitu. emang udah keren banget ya Kang, udah kerjasama dengan institusi besar gitu ya. Jadi buat teman-teman Faperta juga jangan ragu-ragu banget ya, jangan ragu-ragu lagi buat kerjasama sama Garuda Project ya Kang. Siap. Nah oke, buat selanjutnya nih Kang, kalau suka duka Kang nih dalam menjalani bisnis itu kayak gimana aja? Suka duka dan bisnis itu, pertama itu adalah tekanan sih ya. Sebenarnya kalau bisnis itu kalau ngomong bisnis itu mentalitas, dimana ada quotes juga, pemenang adalah siapa yang mampu bertahan kayak gitu. Jadi dalam bisnis itu yang bisa menjadi clear winner, yang bisa menjadi lebih besar itu adalah siapa yang mampu bertahan itu. Bertahan dari apa? Tadi dari trial and error itu. Jadi dalam bisnis itu banyak banget ups and down-nya nih. Ini untuk semua bisnis kecil ataupun besar kayak gitu. Itu pasti banyak banget ups and down-nya. Tapi ketika dalam hal tersebut, kalau kita bisa melihat dari sisi positifnya, kita akan selalu bisa ambil ilmu dan juga hal-hal baiknya untuk kita terus berkembang gitu. Tapi nggak memungkiri untuk suka dan dukanya itu, dukanya banyak banget tekanan. Yang pertama, kalau misalkan kita lulusan Faperta nih kan ya, kita kan mungkin yang ada di dalam pikiran kita tuh bisa masuk ke PNS mungkin kan ya, ke pemerintahan di bagian yang kita inginkan, mungkin di Faperta, mungkin di pertanian kayak gitu kan. Terus saya sendiri dari hubungan internasional punya target di awal, kayak misalkan ingin masuk ke departemen luar negeri kayak gitu. Nah tapi karena mungkin kita nggak sejalan dengan apa yang diekspektasikan, mungkin itu banyak banget tekanan dari keluarga, dari teman. Kita kadang misalkan berpikiran, kok saya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan jalur kita gitu. Itu pasti tekanan banyak banget. Tapi di sini maksudnya dari tekanan-tekanan itu kita juga bisa belajar mentalitas tersebut dari banyak tekanan. Terus kita tetap bisa mengusahakannya dengan baik gitu. Nah itu kita bisa berlatih lah gitu dari hal-hal tersebut. Kalau sukanya mungkin, jadi gini, kalau misalkan di bisnis itu sekecil apapun kamu melakukan sesuatu, maksudnya gini, segala sesuatu itu ada di tangan kita. Ya, di tangan kita. Jadi kalau misalkan kita ingin mencapai poin sampai jadi A, berarti segala usaha dan segala target itu benar-benar kita yang mengusahakan kayak gitu. Jadi nggak tergantung pada orang lain. Kalau misalkan kita kerja, misalkan di dalam suatu institusi atau misalkan suatu pekerjaan, se-outstanding kita, itu maksudnya sehebat apapun kita tetap dalam line atau sistem yang ada kayak gitu. Tapi kalau misalkan dalam usaha itu kita bisa menargetkan nih. Jadi nggak ada line yang harus kita, atau hierarki yang harus kita lewati kayak gitu. Kalau misalkan kita emang umur 27 misalkan ada target jadi miliarder gitu ya, atau misalkan mencapai suatu titik gitu, ingin kayak gimana, itu bakal tergantung lagi sama kita gitu. Kalau kita emang siap untuk memperjuangkan hal tersebut, kita bisa gitu untuk ambil itu gitu. Itu sukanya, benar-benar segala sesuatu itu ada di tangan kita dan kita bisa merealisasikannya itu kayak gitu. Oke, jadi emang suka duka ini banyak, tapi emang kadang-kadang suka duka ini nganterin kita ke kesuksesan gitu ya. Iya.
Nah, yang terakhir nih Kang, sekaligus mungkin closing statement ya buat teman-teman di luar sana. Apa sih kesan-pesan Akang gitu, atau motivasi nih buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih merintis bisnisnya atau lagi ngelola bisnisnya ke depan? Oke, ini mungkin Pak ya yang paling penting, poin paling penting dari saya yang udah melakukan bisnis, pengalaman bisnis gitu 2 tahun ini. Yang pertama adalah kita jangan pernah menutup diri terhadap peluang yang ada. Jadi kita selalu terbuka terhadap peluang apapun, walaupun mungkin peluang tersebut di luar di luar kapasitas kita ya. Tapi kalau kita udah melihat peluang tersebut, kita kejar peluang tersebut gitu, dan kita harus berani untuk eksplorasi peluang tersebut. Jadi kalau misalkan maksudnya apa? Kalau misalkan kita sekarang dari teman-teman kan ada di fakultas pertanian kayak gitu kan, kita melihat misalkan peluang yang mana di luar dari apa yang teman-teman punya backgroundnya gitu, itu jangan sungkan untuk mengambil hal tersebut. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita jangan pernah terhalang oleh pikiran-pikiran negatif sebelum memulai bisnis, dari spekulasi, dari misalkan perhitungan-perhitungan yang mana nantinya akan menjadi ganjalan-ganjalan, hambatan untuk memulai hal tersebut. Kalau misalkan dalam bisnis, kita jangan terlalu berfokus pada misalkan nanti outputnya seperti apa atau modalnya seperti apa. Itu kita bisa membuka diri juga terhadap kan investasi dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai terhalang oleh hal-hal tersebut gitu. Apalagi kalau misalkan di bisnis itu kan kita ngomongin modal. Nah itu jangan sampai menjadi hambatan teman-teman gitu. Kalau misalkan emang nggak ada modal dan lain sebagainya, kita bisa explore untuk cari investasi dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang ketiga, setelah kita bisa melihat peluang, terus kita menghilangkan hal-hal atau pikiran-pikiran negatif yang akan menghambat kita, kita harus bisa melakukan aksi. Apapun strategi kita, apapun apa yang sudah kita rencanakan dengan matang, dengan baik, kalau kita tidak melakukan aksi kayak gitu, nggak akan mulai. Jadi segala sesuatu gitu, bisnis itu akan mulai dari kecil, seluruhnya nggak akan mulai ada bisnis yang besar, kecuali mungkin kita dapat warisan gitu kan dari orang tua dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan emang kita akan merintis, kita jangan sampai hanya planning. Jadi kita harus aksi dari planning tersebut kayak gitu. Dan yang terakhir, setelah kita melakukan aksi, kita harus konsisten dan juga terus berinovasi dari apa yang kita lakukan. Kalau keempat poin tersebut kita jaga dengan baik dan kita bisa melakukannya itu dengan konsisten, maka dari saya pribadi saya jamin gitu, maksudnya apapun yang teman-teman rintis dalam usaha akan membuahkan hasil gitu dalam waktu yang untuk waktu kedepannya, seperti itu sih. Oke, emang yang paling penting dari bisnis itu emang berani dan yakin ya Kang untuk memulainya. Gitu, Jadi nggak cuma planning doang, tapi yakin untuk memulainya yang paling penting. Oke. Wah, terima kasih banyak nih Kang atas sharing-sharing dan motivasinya mungkin ya, dan ilmunya tentunya untuk aku sendiri dan luasnya untuk Akang Ece di luar sana yang lagi nonton ya Kang. Nah, terima kasih juga untuk Akang Ece yang sudah setia banget nih nonton sampai akhir videonya. Aku Willa pamit undur diri, sampai jumpa di Entrepreneur Center selanjutnya.